Oke, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom, selamat siang buat kita semua yang di mana saja Anda berada. Semoga sehat-sehat dan pasti sehat bersama penyertaan Tuhan. Baik, puji Tuhan, saat hari ini saya ada di kelas kuliah teologi Stad Apolos Manado, dan tujuan saya ada di ruangan ini untuk menceritakan tentang dua kumpulan manusia, yaitu pertama tentang manusia yang kafir atau manusia yang kafir, atau mereka punya agama itu ateis. Ateis artinya manusia yang tidak punya beragama. Jadi saat hari ini saya menceritakan tentang orang-orang ateis dengan orang-orang Kristen yang selalu jatuh bangun di dalam Kristus. Ya baik, hari ini pertama saya menceritakan tentang orang yang tidak percaya. Ketika kita menilai orang-orang yang tidak percaya, tidak berdasarkan Tuhan, walaupun mereka tahu nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, mereka pernah tahu, mereka sudah tahu, tetapi mereka pura-pura tahu, dengan artikan bahwa mereka itu hidup berdasarkan diri sendiri, bahwa ada kekayaan yang mereka miliki, mobil mewah yang miliki, rumah mewah yang mereka miliki, kekayaan begitu yang mereka memiliki, mereka dikatakan bahwa ini adalah kemampuan sendiri. Tetapi bayangkan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan. Tetapi mereka berpikir dan mereka menyatakan bahwa hidup hanya secara diri sendiri atau berdasarkan diri sendiri, kemampuan sendiri. Tetapi pandangan kami tidak logis dan tidak tepat. Dalam arti bahwa di dunia ini tidak ada yang hidup tanpa Tuhan. Jadi saya pesankan bahwa harus kita doakan buat mereka yang orang-orang yang memiliki agama ateis. Itu tidak punya agama ateis itu. Jadi kita doakan untuk mereka, supaya cara bagaimana mereka juga bisa bertobat dan bisa punya agama. Itu salah satu pesan yang saya pesankan, supaya kita mengerti bahwa mereka harus dipertobatkan melalui pertobatan Tuhan. Kita tahu perjalanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus disebut Saulus. Pada saat itu dia menganiaya orang-orang Kristen, orang yang percaya, memakan orang punya barang. Dia selalu menganiaya. Tetapi Tuhan cari solusi, cara bagaimana supaya dia bisa kasih bertobat. Maka Tuhan mempertobatkan Paulus, Saulus mencari Paulus, dan kita sekarang disebut Paulus adalah seorang rasul yang sudah menulis 13 kitab Perjanjian Baru. Mereka juga bisa sama demikian itu. Kita harus doakan untuk mereka supaya mereka mengembalikan kembali ke
punya agama. Itu salah satu dukungan besar yang kita harus mengambil keputusan. Baik itu yang pertama, itu orang yang berpikir secara logis yang tidak benar. Terus orang yang biasa berpikir secara logis yang benar adalah kita adalah sudah umat Kristen yang sudah memiliki Kristus secara pribadi juru selamat kita. Jadi kalau kita hidup karena Tuhan, jadi salah satu ilustrasi yang kita memberikan atau lihat ikan tanpa air dia tidak bisa hidup, tapi dengan air dia bisa hidup. Tanah, kalau bunga-bunga pohon-pohon yang ada di atas tanah ini, tanpa tanah dia tidak mungkin hidup. Dia bisa kering dan tidak bisa bertumbuh, baru akarnya mau masuk ke mana. Sama demikian kita sebagai umat Kristen, tanpa Tuhan kita tidak mungkin hidup, tidak bisa hidup. Tetapi harus kita memiliki Kristus secara pribadi, individu, pada kekeluargaan, dan pada umumnya. Jadi kita orang Kristen atau umat Kristen yang ada punya beragama, kita hidup dengan logis yang jelas. Logis yang jelas, identitas yang sudah pas. Identitas yang sudah pas, dan kita selalu tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kekayaan yang kita miliki, kita tahu mengucap syukur. Mobil mewah yang kita miliki, rumah mewah yang kita memiliki, dan segala sesuatu kekayaan dunia ini yang kita miliki, hanya melalui ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan atau badan istimewa yang kita dipakai saat sementara hidup muka bumi ini. Jadi identitas kita sebagai umat Kristen atau yang punya beragama, kita adalah logis yang sudah jelas, detail. Maka saudara-saudari jangan anggap remeh dalam setiap perjuangan kita. Tetap optimis berjuang supaya suatu saatnya kita memiliki Kristus sebagai juru selamat kita. Karena semua identitas kita, logis kita dengan jelas. Tetapi saudara-saudara, jangan Anda memiliki KTP Kristen yang fotokopi, tapi harus kita memakai KTP yang benar-benar orang Kristen. Orang Kristen. Kalau kita punya KTP yang lebih jelas, identitas yang jelas, itulah harapan kita. Bersukacita, damai sejahtera, duduk bersama Yesus Kristus. Kesimpulan yang kita lihat, Mazmur 1 ayat 1 menyatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Harus kita berbahagia karena kita duduk nasihatnya menurut orang benar. Kita dididik oleh orang benar, kita dididik oleh orang Kristen,
bukan orang ateis, bukan tidak punya agama. Maka jangan lupa berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ada banyak bencana gelombang yang bisa datang mengombang-ambingkan dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Tetapi tetap optimis, mempertahankan prinsip untuk mensukseskan perjuangan ini, dan awal permulaan mengundang Tuhan dalam diri pribadi kita, maka kita menjadi seorang sukses yang terhormat. Terima kasih atas partisipasi, perhatian dalam pidato ini. Kiranya Allah pencipta langit bumi, segala sesuatu, bahkan pun manusia kami, yang akan membalas. Dan saudara-saudari, ketika Anda menemui dengan video singkat ini, harus nonton sampai akhir supaya Anda bisa nikmati makna yang saya sampaikan di dalam video singkat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di mana saja Anda berada. Jangan lupa bahagia. Shalom.